Karena nasib di dunia akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Gagal mempertahankan hamba Allah di dunia, maka akan menjadi kerugian yang besar di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Umatan TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah dipastikan akan mengalami atau melewati 4 alam. Yang pertama ada alam duhur, yang disebut dengan min duhurihim. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia, dan yang keempat alam akhirat. Ketika manusia berada di alam duhur, min duhurihim, atau juga ketika manusia berada di alam rahim, maka status manusia ada dalam status Abdullah, hamba Allah. Sehingga ketika mereka dilahirkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahkan Nabi Isa AS mengatakan, qala inni Abdullah. Maka siapapun atau setiap manusia yang melewati 2 alam tersebut, statusnya dalam keadaan Abdullah. Dan ketika mereka meninggal, maka mereka dalam keadaan fitrah, meninggal dalam keadaan fitrah. Di 2 alam tersebut tidak ada manusia yang bisa intervensi untuk merubah statusnya sebagai hamba Allah. Tetapi ketika sudah masuk ke dunia, sudah dilahirkan ke dunia, maka disitulah mulai manusia intervensi terhadap status dirinya. Sehingga kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani. Maka orang tua berperan bisa merubah status yang tadinya adalah hamba Allah, qala inni Abdullah, itu bisa berubah menjadi hamba dunia, hamba syahwat, hamba syayatin. Dan di alam dunia inilah yang akan menentukan nasib manusia nanti masuk ke alam akhirat. Sehingga di alam dunia banyak sekali manusia yang terlalaikan, tersesat. Gitu. Akibat apa? Akibat terintervensi oleh lingkungannya, termasuk juga oleh orang tuanya. Dan seharusnya ketika setiap manusia yang keluar atau yang dilahirkan ke dunia, maka peranan orang tua seharusnya adalah mempertahankan status manusia yang sudah dicetak, dipola di alam duhur dan juga di alam rahim. Sehingga penguatan-penguatan orang tua itu seharusnya adalah menguatkan status hamba Allah, menjadi hamba Allah di dunia. Dan itu yang harus dilakukan. Dan itu juga dicontohkan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Bahkan oleh keluarga Imran, sehingga istrinya Imran mengatakan dalam Al-Quran, Allah sampaikan, wa id qalat imra'atu Imrana inni nadartu ma fi batni muharraran. Jadi sebelum manusia dilahirkan, orang tua sudah mempersiapkan dan penuh harap kepada anaknya ketika lahir, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah. Dan status hambanya menjadi menguat. Bahkan bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu adalah persiapan. Persiapan orang tua terhadap generasinya ketika lahir. Seharusnya orang tua itu memperkuat status yang sudah dipola di 2 alam sebelumnya. Bukan merubah itu. Bukan yuhawwidanihi, yunasiranihi, au yumajjisanihi. Bukan seperti itu. Nah, maka di sini peranan sangat penting. Peranan orang tua sangat penting dalam membentuk dan mencetak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub alaihissalam juga memberikan wasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Atau dalam ayat lain, innallaha astafa lakumuddin. Dan ini adalah upaya orang tua
untuk memperkuat status yang sudah dipola di dua alam sebelumnya supaya tetap terjaga, terpelihara, dan teraplikasikan dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena nasib di dunia akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Gagal mempertahankan hamba Allah di dunia, maka akan menjadi kerugian yang besar di akhirat nanti. Pemirsa Umatan TV yang Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Taqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.